buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabar video yang viral hari ini terkait dengan Gibran ya. Soal menyebutkan ya, kesulitan menyebutkan Paralimpiade ya. Pidato Gibran ini begitu kan ya. Di Hari Disabilitas jadi sorotan. Kata netizen, udah pakai teks masih saja bikin malu aja. Artinya apa? Ya memang manusia itu tempatnya salah begitu kan ya. Tapi kalau salah terus ini gimana? Jadi mengucapkan Paralimpiade di situ begitu kan masih para ya nggak ada masalah di situ. Ini menunjukkan bahwa semua orang pasti ada kesalahan ya, ada kesalahan, ada ada kebenaran dan sebagainya ya. Manusianya itu tempatnya salah. Maka di situ jangan sampai ya salah terus, Pak. Jadi ini kan banyak yang berkomentar di situ. Kalau sudah pakai teks, seharusnya baca teksnya aja. Masa baca teksnya aja sudah kesulitan menyebutkan dengan kata Paralimpiade di situ begitu. Jadi ya wajarlah begitu kan ya, karena Wapres Gibran ini kan masih muda, tapi jangan malu-maluin lah begitu kan, karena wakil presiden. Nah, inilah yang kemudian banyak netizen itu berkomentar begitu soal bagaimana kesulitan Gibran mengucapkan kata Paralimpiade di situ begitu kan ya, menjadi seolah-olah menjadi menjadi bumerang hari ini. Dan bahkan ya di berbagai media sudah menayangkan hal-hal kayak begituan. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini. Nah, komentar-komentar netizen banyak kok yang berkomentar, kok segitunya si Wapres itu ya. Fufu Fafa malu-maluin. Ini pidato pakai teks, Fufu Fafa nyebut Paralimpiade masih tetap saja juga salah. Ini komentar-komentar dari netizen. Ada yang berkomentar, jangan protes lah dong. Ini kan Wapres kalian semua. Nah, kelamaan nggak baca, jadi kaget. Ini membaca saja sulit, apalagi mengingatkan. Ada yang mengatakan suara foto Jokowi. Nah, saya memandang bahwa ya karena memang di depan halayak umum di situ begitu kan ya, satu sisi gemetar kalau tidak terbiasa. Pak Prabowo saja tanpa teks begitu kan. Nanti kalau ada yang kemudian mau calon presiden ya, seharusnya mau dipilih atau tidak begitu kan. Seharusnya lihatlah kalau calon pemimpinnya di tahun 2029 adalah tidak menggunakan teks, ya pilihlah di situ. Misalnya begitu kan ya, misalnya ya yang pinter bahasa Inggris dia pilihlah di situ. Jadi saya kira bahwa pidato-pidato seperti Anies Baswedan, seperti Pak Prabowo, mereka sudah tanpa teks. Kalau hal-hal kayak begituan begitu kan ya. Walaupun toh pada akhirnya menggunakan teks hanya sebagai penunjang, hanya sebagai ya kata yang kemudian, data yang kemudian tidak ingat hanya dibaca spontanitas saja begitu kan. Makanya kalau debat kemarin ya si Gibran ini pinter ya dengan bahasa sana sini begitu kan. Walaupun tidak implementasinya begitu kan ya, substansinya tidak kena misalnya. Ya wajar dalam dunia manusia begitu. Tapi ya masyarakat masih mesimis begitu kan ya terhadap pidato-pidato Gibran. Seharusnya menggunakan teks tidak ada masalah ya. Yang penting tidak salah di situ begitu. Semua orang pasti menggunakan teks ya, kecuali Pak Prabowo. Pak Prabowo benar-benar hebat tanpa teks di situ ya. Ya kalau pakai teks ya saya rasa
bacalah di situ begitu kan ya, tapi jangan membaca seketika di situ begitu, sebagian data saja. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Wah, jangan-jangan ini ya hanya lulus SD. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Inilah pada kenyataannya siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya begitu. Kalau pidatonya masih itu-itu aja, maka orang akan menganggap bahwa kurang ya dalam gagasannya, dalam artian membaca ya, apalagi tidak membaca buku sama sekali di situ. Coba kita baca kesulitan sebut ya Paralimpiade, pidato Gibran di Hari Disabilitas jadi sorotan. Kok menggunakan teks kok masih saja lupa? Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Coba kita baca. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata kritikan dari netizen ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan di acara Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. Dalam video yang beredar, Gibran Rakabuming Raka tampak mengenakan baju batik berwarna coklat tua. Pada menit awal sambutannya, Gibran Rakabuming menyebutkan permohonan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir karena berhalangan. Pertama, saya sampaikan ya salam hormat dan bangga dari Bapak Presiden untuk Bapak dan Ibu semua. Bapak Presiden mohon maaf tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Tapi doa dan harapan ya Bapak Presiden selalu beserta Bapak Ibu semua. Namun warganet menyoroti cara sambutan Gibran ini ya yang dinilai terlalu menyontek teks. Tak hanya itu, dalam menit awal pun Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Inilah yang dikritik di situ begitu kan. Ya sampai diulang-ulang. Kenapa tidak baca saja begitu kan? Ya Paralimpiade di situ kan enak bacanya, dengarnya di situ. Makanya seorang Gibran ini kan ya mau bagaimana lagi di situ begitu kan. Itu adalah wakil presiden kita loh. Tapi jangan malu-maluin begitu. Sebagai bentuk kritikan dari netizen wajar ya. Siapapun di mana-mana pemimpin itu dikritik. Kalau tidak mau dikritik begitu kan ya. Ya nggak usah calon jadi pemimpin. Padahal Gibran dan Prabowo ini mau dikritik apapun silahkan. Berbeda begitu kan ya. Berbeda dengan Jokowi. Kalau Jokowi dikritik, malah pemujanya kritik sana sini begitu. ini nampaknya orang-orang Jokowi pasti begitu, pendukung atau pemuja-pemuja Jokowi ini banyak yang tidak terima kalau Gibran ini dikritik. Padahal kenyataannya dikritik itu kan agar lebih baik begitu kan ya, agar lebih baik ke depan ya, menggunakan buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali, terbanyak sejak 1976. Dan sebagainya begitu. Kalau soal nyontek-menyontek ya banyak orang yang kayak begitu, tapi kita lihat saja ke depan ya. Bahkan ya misalnya pada Paraliam ya ini. Misalnya pada Paraliam ya ini sudah diulang-ulang begitu kan. Paralimpiade Paris tahun ini Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak ya sejak 1976. Tahun 2022 waktu itu saya masih wali kota Solo ya, Solo ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Para Games ya 2022. Video sambutan Gibran Rakabuming itu dibagikan oleh X ya MDY ya Asmara pada 3 Desember 2024. Nah, ini bahkan pidato Wapres Gibran hadiri puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024. Nah, pidatonya yang kemudian seolah-olah di cross check oleh para netizen. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau hanya menggunakan Paralimpiade di situ begitu agak kesulitan, lihat saja tagnya ya. Jadi wajar kalau netizen mengkoreksi ini semua begitu kan, sebagai bentuk sebagai wakil presiden. Presiden itu
ya harus posisinya sama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hebatnya luar biasa, tanpa teks, tanpa apapun dan sebagainya. Jadi kalau ada yang kesulitan-kesulitan menggunakan kata itu ya memang dari sononya. dalam artian ya gagasannya seperti itu begitu kan. nanti pendukung-pendukung Mulyono ini tidak terima begitu. Ya akui sajalah begitu kalau kapasitasnya itu aja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.